Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Adli Dolai dengan MPN 2308260012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai imunologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi imunologi. Imunologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang sistem imun. Imunologi berasal dari bahasa Romawi yaitu imun, yang berarti pembebasan. Sistem imun adalah suatu mekanisme tubuh dalam melawan infeksi. Pentingnya imunologi adalah untuk mengetahui mekanisme tubuh dalam melawan infeksi dan pengembangan vaksin. Sistem kekebalan tubuh memiliki peran fisiologis dalam menjaga tubuh dari serangan mikroba, jamur, virus, dan zat asing lainnya yang dapat masuk ke dalam tubuh. Selain itu, sistem ini juga bertugas untuk mengenali dan merespon berbagai substansi asing, termasuk obat-obatan yang kadang-kadang dapat memicu reaksi alergi. Berikut ini beberapa aspek yang penting dipelajari dalam bidang imunologi. Yang pertama itu ada komponen sistem kekebalan tubuh. Bidang ini mempelajari struktur serta fungsi dari berbagai komponen sistem kekebalan tubuh. Ini termasuk penelitian tentang sel-sel imun seperti limfosit yaitu sel T dan sel B, dan sel-sel fagositik seperti makrofag dan neutrofil, serta protein-protein serum seperti antibodi dan protein komplemen. Yang kedua itu ada respon terhadap antigen. Imunologi menelaah bagaimana sistem kekebalan tubuh mengenali dan merespon antigen, molekul yang dianggap asing atau berpotensi berbahaya. Proses pengenalan antigen ini penting dalam mengaktifkan respon imun yang tepat, baik itu melalui imunitas humoral, yaitu yang melibatkan antibodi, maupun imunitas seluler yang melibatkan sel-sel imun. Yang ketiga itu ada vaksinasi dan imunisasi. Imunologi memainkan peran kunci dalam pengembangan vaksin dan strategi imunisasi lainnya untuk melindungi populasi dari penyakit menular. Ini mencakup studi tentang bagaimana vaksin dapat merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan perlindungan yang spesifik terhadap patogen tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai terminologi dasar. Beberapa istilah yang perlu diketahui dalam mempelajari sistem imun antara lain yang pertama ada antibodi. Antibodi adalah molekul yang dapat memicu respon imun oleh sistem kekebalan tubuh. Antigen dapat berupa protein, polisakarida, lipid, ataupun bahkan molekul kecil seperti obat-obatan. Bagian dari antigen yang berinteraksi secara spesifik dengan antibodi atau reseptor pada sel-sel imun disebut epitop atau determinan antigen. Kedua itu ada imunogen. Imunogen adalah jenis khusus antigen yang mampu memicu respon imun spesifik dan menghasilkan antibodi ataupun respon seluler dari sistem kekebalan tubuh. Tidak semua antigen adalah imunogen, tetapi mayoritas dari imunogen ini juga berperan sebagai antigen. Yang ketiga itu ada antibodi. Produk yang disekresikan oleh limfosit yang sangat spesifik dan unik yang dapat melekat terhadap antigen yang sesuai. Yang keempat itu ada sitokines. Sitokin adalah kelompok sitokin, protein yang berperan penting dalam regulasi dan koordinasi respon imun dan inflamasi dalam tubuh. Sitokin diproduksi oleh berbagai sel, terutama sel-sel imun. Yang kelima itu ada kemokines. Kemokin adalah kelompok protein kecil yang berfungsi sebagai sinyal kimia atau sitokin dalam sistem kekebalan tubuh. Fungsi utama kemokin adalah untuk mengatur pergerakan dan migrasi sel-sel imun ke tempat-tempat di dalam tubuh yang membantu respon imun seperti area infeksi atau jaringan yang terluka. Yang keenam itu ada antigen presetting cell, yaitu adalah jenis sel dalam sistem kekebalan tubuh yang memiliki peran penting dalam aktivasi dan regulasi respon imun. APC ini bekerja dengan cara menangkap, memproses, dan menyajikan antigen kepada sel-sel T atau limfosit T untuk merangsang respon imun yang spesifik terhadap patogen ataupun bahan asing. Yang termasuk ke dalam antigen presetting cell ini adalah yang pertama ada dendrit cell, yang kedua ada makrofag, yang ketiga ada sel B. Nah, yang ketujuh itu autoinflammatory, yaitu adalah suatu kondisi tubuh di mana terjadi malfungsi dari sistem imun bawaan. Yang kedelapan itu ada autoimun, adalah suatu kondisi tubuh di mana terjadi malfungsi dari sistem imun adaptif. Autoimun adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang jaringan atau organ tubuh sendiri karena salah pengenalan sehingga dianggap sebagai ancaman atau benda asing. Nah, selanjutnya ada sistem imun. Sistem imun terbagi menjadi dua, yaitu sistem imun bawaan dan adaptif. Sistem imun bawaan merupakan pertahanan tubuh yang tidak spesifik dan bersifat umum terhadap berbagai patogen yang dapat menyerang tubuh. Ini adalah sistem pertahanan pertama yang aktif sejak lahir dan tidak memerlukan waktu untuk perkembangannya. Nah, sistem imun bawaan ini dibagi menjadi dua, yaitu imunitas humoral dan imunitas seluler. Imunitas humoral di mana yang berperan sebagai sistem imunitas pada sistem imun bawaan adalah suatu molekul non-sel seperti misalnya sistem komplemen. Sedangkan imunitas seluler itu di mana yang bekerja adalah komponen seluler seperti misalnya NK sel, sel-sel granulosit, dan makrofag. Sistem imunitas adaptif adalah sistem yang lebih kompleks dan spesifik yang terbentuk sebagai respon terhadap antigen tertentu. Sistem ini berkembang seiring waktu dan mampu mengenali dan mengingat antigen spesifik untuk memberikan perlindungan yang lebih efisien terhadap infeksi yang berulang. Ini juga dibagi menjadi dua, yaitu imunitas humoral seperti antibodi dan imunitas adaptif yaitu limfosit.
Selanjutnya sel-sel imun. Komponen seluler dalam sistem imun adalah sel-sel leukosit, diantaranya itu ada neutrofil. Neutrofil adalah sel fagositik yang cepat tiba di daerah infeksi. Mereka menyerap dan mencerna patogen dengan enzim-enzim mereka, serta berperan dalam pembentukan perangkap ekstraseluler yang disebut neutrophil extracellular traps untuk menangkap dan menghancurkan patogen. Yang kedua itu ada makrofag. Makrofag merupakan sel fagositik yang penting dalam sistem kekebalan bawaan. Mereka menalam patogen, sel-sel mati, dan bahan asing lainnya, serta berperan dalam memodulasi respon imun dengan menghasilkan sitokin dan berfungsi sebagai AVC untuk sel T. Yang ketiga itu ada basofil, adalah jenis sel darah putih yang penting dalam respon alergi dan inflamasi. Mereka melepaskan histamin dan zat-zat kimia lainnya saat terjadi respon alergi, menyebabkan gejala seperti pembengkakan dan gatal-gatal. Yang keempat itu ada eosinofil, adalah jenis sel darah putih yang memiliki peran penting dalam respon imun terhadap infeksi parasit. Yang kelima itu ada sel mas. Sel mas adalah jenis sel imun yang memiliki peran penting dalam respon alergi dan inflamasi. Yang keenam itu ada limfosit. Limfosit adalah jenis sel sel putih yang penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Mereka terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu sel B yang membuat antibodi untuk melawan patogen dan limfosit T yang berperan mengatur respon imun. Nah, selanjutnya ada imunitas adaptif. Imunitas adaptif dapat diperoleh melalui berbagai cara, secara natural maupun buatan. Imunitas adaptif secara alami bisa didapatkan melalui dua cara, secara aktif, di mana tubuh menghasilkan antibodi setelah terpapar antigen, dan secara pasif, di mana antibodi ditransfer dari ibu ke anak melalui plasenta atau saat menyusui. Imun adaptif buatan dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan aktif, yaitu melalui vaksinasi untuk merangsang tubuh memproduksi antibodi. Dan yang kedua itu ada pasif, yaitu menyuntikkan antibodi langsung ke dalam tubuh. Selanjutnya ada imunoglobulin atau antibodi. Antibodi ini sebagai sistem imun adaptif memiliki beberapa peran tersendiri, yaitu ada imunoglobulin G, adalah jenis antibodi yang paling umum di dalam darah manusia, yaitu memberikan perlindungan jangka panjang terhadap infeksi bakteri dan virus. Juga bisa melewati plasenta dari ibu ke janin dan memberikan perlindungan kekebalan pada bayi yang baru lahir. Yang kedua itu ada imunoglobulin A, adalah jenis antibodi yang melindungi lapisan permukaan tubuh seperti saluran pencernaan, pernapasan, dan urogenital dari infeksi. Imunoglobulin A ini terutama ditemukan pada air mata, saliva, dan cairan tubuh lainnya. Ada imunoglobulin M, adalah antibodi pertama yang diproduksi oleh tubuh saat tubuh itu memproduksi antigen yang baru. Ada imunoglobulin E yang berperan dalam respon alergi dan melindungi tubuh dari parasit. Ada juga imunoglobulin D, yaitu yang ditemukan dalam jumlah kecil di permukaan sel B yang belum matang. Yang keenam itu atau yang terakhir itu ada sistem komplemen. Sistem komplemen adalah salah satu komponen utama dari sistem kekebalan tubuh yang terdiri dari jumlah protein, serum, dan membran. Mekanisme kerja sistem komplemen dapat melalui beberapa jalur, yaitu ada classical pathway, ada Latin pathway, dan alternative pathway. Selanjutnya ada cara antigen dapat masuk ke dalam tubuh. Yang terakhir adalah cara antigen dapat masuk ke dalam tubuh. Ada beberapa sumber masuknya antigen ke dalam tubuh, yaitu yang pertama ada melalui saluran pencernaan. Patogen dapat memasuki tubuh melalui mulut, baik melalui makanan, minuman yang terkontaminasi. Contohnya itu seperti bakteri, salmonella, atau parasit seperti cacing usus. Yang kedua itu ada melalui saluran pernapasan. Patogen dapat masuk melalui hidung atau mulut dan menyebar ke saluran pernapasan seperti virus influenza atau bakteri penyebab pneumonia. Yang ketiga itu ada melalui kulit. Meskipun kulit berfungsi sebagai penghalang kuat, patogen juga bisa masuk melalui luka atau goresan. Contohnya itu ada infeksi kulit oleh bakteri Staphylococcus aureus. Yang keempat itu ada melalui injeksi. Beberapa patogen dapat memasuki tubuh melalui suntikan jarum atau luka tusukan, seperti HIV melalui jarum yang terkontaminasi dan luka tusuk yang kotor. Yang kelima itu ada melalui vektor. Beberapa penyakit menular ditularkan melalui vektor seperti nyamuk, kutu, dan tawon. Contohnya itu ada malaria yang disebabkan oleh nyamuk Anopheles atau demam berdarah yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Berikut 3 referensi yang saya gunakan, yaitu yang pertama yang saya kutip dari buku, yaitu buku Mikrobiologi Kedokteran dari Carol Keran, dan buku Basic Imunologi dari Abdul K. Abbas, dan buku Medical Microbiology dari Zamwetz Meltix. Saya tutup dengan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.